para guru-guru pondok pesantren Haramatul Aulia dan yang terhormat para hadirin undangan Bapak Ibu serta santri Haramatul Aulia yang Allah cintai. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Belum senang melihat sampai memang ada pada masuk kemari ini hanya tahu rupanya kampung banyak di sini orang-orangnya dan yang baiknya menggembirakan ada beberapa pesantren, tapi insya Allah pada pesantren di sini pada pesantren yang murni 100%. Aliran ashab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dengan terafiliasi teroris atau yang tahu bahwa bobohan dan radikal ekstrim dan sebagainya. Karena baru katakan demikian karena akhir-akhir ini di mana-mana sampai ada berita bahwa di Indonesia ini ada 198 pondok pesantren terafiliasi teroris. Bahkan pengurus Majelis Ulama Pusat juga ada yang sekalinya teroris juga. Dan akhir-akhir ini juga ada di Bengkulu pengurus Majelis Ulama juga teroris. Belum lagi yang beraliran keras, beraliran radikal, ISIS, Wahabi, Syiah, Bid'ah, dan lain sebagainya. Sekarang ini masih banyak yang belum mengerti 100% yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa geram itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di mana perolehan nama atau nomenklatur Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana asal usulnya dan kayak apa terjadinya, itu asal usul hadis Rasulullah. Nah, ringkasnya aja bahwa ujar Rasulullah, umatku ya Rasulullah akan datang akan terpecah belah sampai 73 golongan atau kelompok. Anda dia minhum yang selamat dunia dan akhirat, selamat akidah dan paham alirannya hanya satu, ya Rasulullah. Jadi sahabat berkata pun, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Oh ya Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata atau nomenklatur, sudah paham soal nomenklatur, nampak kalkulator aja. Yang namanya Ahlus Sunnah itu memang datang dari lapas yang diucapkan oleh hadis Rasulullah. Itu sejarahnya dulu. Rasulullah sendiri yang mengucapkan dan selamat akidah aliran nasab dan pahamnya adalah paham
Jemaah. Itu nama itu sudah Rasulullah yang mengucapkan. Lalu sahabat bertakun pulang, siapa nang kaya apa dan kaya apa? Jalannya filosofinya adalah apa, kenapa, kaya apa, bagaimana. Sudah selesai kada apa. Jadi sahabat itu bertakun mengenai semua itu. Kayak apa kan? Pahamnya paham apa? Ujar Rasulullah ma'ana astaghfir. Nah, enam aku Rasulullah itu kan kayak ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi yang namanya tipu itu bukan hanya yang diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah kadang-kadang bersuara mengucapkan yang diucapkan Rasulullah itu wa imma Quran atau hadis. Nah, itu sudah makna lagi. Ada Rasulullah turun Isra Mi'raj, Mulik datang bertemu Allah dalam Isra Mi'raj itu, turun berdapat Nabi Musa. Bilang itu apakah itu Allah tetapi apa jual? Kemudian Nabi Musa, kenapa tadi perolehan datang di atas Sidratul Muntaha bertemu Allah Ta'ala? Ujar Rasulullah, diwajibkan kepada aku dan umatku sembahyang 50 waktu. Umayyah Nabi Musa kada sanggup mematikan 50 waktu. Kemudian Nabi Musa, aku di pengalaman mau urus kaumku sendiri dari Israel. Berat banget. Kedakwa kegawinya sudah membeli kerja, minta diskon dari 50 diskon berapa kali bolak-balik. Akhirnya tinggal 5 waktu. Nah, jadi kita ini tahu putih bahwa Nabi Musa, yang Nabi Musa itu adalah menyatakan Rasul lawan Rasul minta diskon. Kayak apa kita ya 50 kali dalam sehari semalam. Hitung dalam sehari semalam itu berapa? 24 jam. Kalau rata-rata setengah jam sekali sembahyang, berarti dalam 1 jam 2 kali sholat. Sehari semalam 24 jam, jadi 24 jam kali 2 kali sholat berapa? 48. Maka 50 kapan-kapan doangnya. Ini rata-rata setengah jam sekali ya. 48 jamnya kira-kira tukang banyaknya asal gara-gara lawan pahat coba yang pulang. Namun di pondok ini kira hanya alhamdulillah musuh umat azan pulang orang. Apabila lagi hendak belajar, apabila lagi hendak begawi, ibu-ibu hendak memasak, kalau masak nasi azan pulang orang mulai. Nah, untung Nabi Musa. Jadi kita terima kasih dulu semuanya anak-anak. Sisa 5
itu gini dia lagi sekali bangun minta respon dia ada dua aja sisa jalan 62 itu pulang maghrib belum bisa aja subuh ada jadinya malam dong. Iya seandainya toh minta diskon lagi sehari 2 hari aja sholat udah hari semalaman itu minggu belum bisa aja jadi zuhur asar kada subuh kada. Nah sekarang kita timbul pertanyaan kenapa nang lanting bertakun Nabi Musa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi lainnya tapi apakah dia Rasulullah semua? Tidak ada. Kenapa lebih besar ini? Jadi bahasa kita ini lagi petakun sesuai. Nabi Musa itu orangnya kalimullah ngarannya. Dalam Quran wa kallamallahu Musa taklima. Tidak ada seorang Rasul yang digelari kalimullah hanya Nabi Musa. Jadi sesuai di komandir. Nah setelah itu kembali Rasulullah ke Mekah sebelum subuh sudah sampai. Nah subuh hari itu ada sembahyang lagi Rasulullah. Kenapa? Karena ujar orang usul fikih kata sholat itu mujmal. Al-mujmalu ma yabtakiru ilal badan. Kalau itu mujmal memerlukan penjelasan yang detail hanya kawat dilaksanakan. Memang ada pejabat di sini atau pejabat amun keluar undang-undang mengkadada jumlah teknis kadang kalau diamalkan kalau dipakai lagi petunjuk pelaksanaannya kayak apa, petunjuk teknisnya kayak apa, ada apa di terapakan peraturan itu. Nah. Jadi Rasulullah subuh itu belum sholatnya karena masih belum ada bayannya. Zuhur hanya turunlah Jibril waktu itu awak sendiri persis kayak manusia. Kalau kamu kisah Jibril ada kehalan bakso, Jibril ada kayak burung. Di mana burung nak mencontohkan sembahyang kayak burung rokok kayak tidak ada awak orang Jibril bentuknya persis kayak manusia. Itu tempatnya di Multasan di Baitullah di Ka'bah. Makanya di situ ada hadis musalsal bil isharati wal jam. Nah, bisa ada sebuah guru yang pernah mendapatkan hadis musalsal bil isharati wal jam. Hanya mendengar aja hanya mendengar kitabnya udah diisi ya. Nah disitulah Jibril berdiri seperti manusia waktu itu jadi imam, Rasulullah di belakang. Hari pertama sembahyang zuhur di awal waktu ini Jibril berdiri untuk rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk dan seterusnya. Rasulullah ini nalihati menuruti ittiba lawan Jibril. Kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi zuhur awal waktu, asar, maghrib, isya awal waktu semua. Hari kedua
datang pulang Jibril Zohor asar maghrib bisa subuh Rasulullah melihat ini tenang kayak apa Jibril rukuk kayak itu juga Rasulullah kayak apa Jibril tidak kayak itu juga sidin kayak apa sujud dan seterusnya. 6 hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu, lalu ketiga al waktu mabainah hadaina. 2 hari aja Rasulullah belajar sunnah yang lawan Jibril bisa. Orang begini 2 tahun belajar sunnah yang tidak ada bisa. Buktinya kagak bisa apa? Nah, sudah Tuhan sunnah yang biasa semacam aja lunak-lunak. Takbiratul ihram Allahu Akbar kayak apa cara angkat tangan dan sesuai Rasulullah dan melewati Jibril. Jibril itu kan wahyu datang dari Allah Ta'ala. Ada aja Rasulullah adakah? Sudah Tuhan masih tidak salah. Nang bujur kayak apa? Lina itu gua jadinya pas di jauh kali nasi ya Gina ibu jarinya pas di sini nah. Jadi cagat jangan dituduh, nah. Jadi ujung jari ini di sini nah. Banyaklah nakada-kada itu. Nah, Allah. Limbahnya sallallahu alaihi berapa kali gerak ini dayun jauh benar pada ittiba lawan Rasulullah. Makanya kalau dalam fikih-fikih itu nanti sudah ke ini wajib ini lil ittiba. Kenapa arti lil ittiba? Aili amrin muttaba. Itu takdirnya. Itu guru takdir terus kita. Nah, ya Pak. Semuanya itu ittiba menuruti kayak apa Rasulullah. Rasulullah datang dari Jibril Allah kalau menyuruh. Nah jadi lalu Rasulullah sembahyang seterusnya sahabat mau melihat Rasulullah. Oh kayak ini sidin sumbahnya, sini iktidanya, sujudnya, kubri kayaknya Rasulullah. Jadi sahabat itu apapun Rasulullah berwudu, Rasulullah sembahyang, Rasulullah mandi, macam-macam semuanya. Gerak Rasulullah itu tidak ada selain pada wahyu. Rasulullah bicara semuanya wahyu. Rasulullah kadang-kadang diam, jadi ittiba juga. Kadang-kadang Rasulullah ada bersuara, ada menggawi, tapi sahabat yang menggawi, sahabat yang berbicara, Rasulullah berdiam, ikrar, takrir dari Rasulullah. Ma'u dibanding Nabi Nabuh atau Nabi Ma'u dibanding Nabi min qawlin au fi'lin au takririn. Nah, jadi Rasulullah itu sidin berbicara wahyu, sidin ada menggawi apakah wahyu, itu dihukum sidin berkata-kata menggawi sesuatu ada, cuma ada sahabat menggawi kayak ini sidin melihat berdiam aja, berarti itu jadi hadis juga. Artinya kata sidin Rasul menyetujui, merestui. Ya hanya salah pasti Rasulullah menegur. Ini Rasulullah ada menegur, berarti ya. Nah, contoh
pernah Rasulullah mandi junub. Tahu itu kalau mandi junub? Mandi junub tahu kok. Aman kira ada nama tahu lagi. Kalau suap nanti. Nah, setelah Rasulullah itu tuntung, datang istri Sidin jaga ibarat ini mencoba menjulungi andok supaya nang banyu bakas basah mandi Sidin itu dikaringakan. Nah, itu ada dua kemungkinan karena waktu itu di Madinah amun musim panas mah ini sudah pernah dia musim panas sebenarnya apalagi puasa pakubui lawan baju lawan api untuk pakubui berapa kipas angin di hadapan pengenyamannya kaguring sejam aja bangun nyekaring udah kubui pulang. Ini bahasa ini sedikit lagi ada revisi asik. Nah, jadi kalau Rasulullah habis mandi habis mandi itu basah lamun kada dikaringi nyaman ditiup angin nyaman tiup angin datang ini majurungi untuk ngasihin menolak mau. Nah sekarang apa? Itu dua kemungkinan. Artinya lamun habis mandi itu basah biar aja sebasah-basahnya awak ditiup anginnya menolak. Kalau Rasulullah itu menolak karena hendak nyaman itu namanya nafsu. Tapi karena presiden menolak wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi bukan atas pikiran Sidin, namun pikiran Sidin dijulungi handuk. Terima saja, makmum diterima dihanduki ada nyaman apa? Akan panas, baik ditolak. Nafsu itu ngarannya enak nyaman, tapi karena Jibril mau diseki tolak Sidin. Nah sekarang itu apa? Hadis jadi hukum pada ujar Imam Syafi'i makruh habis baudu habis mandi sunat atau mandi wajib dikaringi dengan apapun, apakah dengan handuk atau makruh istighfar terus. Kalau istighfar hukum padahal itu sunat. Itulah yang dari Rasulullah. Nah Rasulullah menolak itu ujar ulang mati dilalah wakiyah. Nah, lamun Sidin berucap itu barangnya dilalah wakiyah. Mantik itu tak. Namun Sidin menolak bersuara Sidin ada lafzi dari itu ada wakiyah. Coba kita nak makanlah itu adalah bersuara ada itu kan ada dalamnya tidak dalamnya kalau iya kan waktunya dengannya itu empat kan nah waktu ini tuh jadi tengah hubungan pondok ini terpaksa berarti kalau nanti itu membedakan tidak dapat yang normal. Kalau dia aja pada tahu lagi, nang tahu insan hanya menatik. Nah, jadi Rasulullah itu apa yang diucap Sidin jadi hadis hukum, apa yang Sidin ada diucap tapi mengaut hukum adalah ikrar Sidin hukum. Itu namanya ma'ana. Lalu pulang ada di Rasulullah sudah ada lagi cuma ada sahabat. Nah, misalnya
dahulu zaman Rasulullah Jumat itu azan sekali aja di masjid ini ada ya kan? Hah? Ikan ayat 3. Zaman Rasulullah sekali, lalu zaman Sayyidina Utsman 2 kali. Siapa yang menggali 2 kali itu di zaman Sayyidina Utsman? Utsman itu sahabat lah. Nah, awakah kita istighfar hukum ini gawian sahabat? Ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Ujarnya roh zaman Rasulullah tuh tarawih 8 tambah pikir 3 jadi 19. Ujar Sayyidina zaman Sayyidina Umar lalu bertambah jadi 20. Jangan ya Rasulullah jalan apa ujar Sayyidina Umar jalan nikmatul bid'ah paling bagus bid'ah ya ini 20. Nah itu kan akalnya sahabi. Kita pakai ma'ana alaihi wa ashabi. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ujar Rasulullah aja. Sahabat pakai juga karena Rasulullah juga menyuruh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Nah Rasulullah juga hadisnya ada suaranya, baca hadisnya ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Ini ada dua mazhabnya Quran, hadis pada mau menerima bid'ah. Ya, biar membaca Quran itu bid'ahnya ada situ. Karena zaman dulu tulisan ini 3 jukung ada double titik, karena ada garis fathah kasroh ada juga. Makanya pas sahabat ini besar bahasa ini bisa timbul pemikiran ujar Abdul Aswad Ad-Du'ali. Ini kasihan bubuhan ajam nang kada Arab nih, kada kau baca Quran ya. Karena apa ini kata tahu nama huruf ba, nama huruf ya, nama huruf tak diulahkannya titik di bawah sedikit ba, titik 2 di bawah ya, titik 2 di atas tak. Nah, pindah sudah huruf ba, mulai pulang belajar ikroda apa babi bu sudah pindah jalur huruf bila tidak sedikit di bawah dua ya. Nah siapa nama titik ini tuh ide siapa, inisiatif siapa, pemikiran siapa? Abdul Aswad itu adalah tabi'in, tapi Sayyidina Ali menurut. Nah, sahabat kata Sayyidina Ali lalu pulang ujar Soalnya mau dititiki aja bilang dulu katanya, tapi kada tahu napa bacaannya bakah dikah bukah bang bin bunkah napa. Nah yang orang ajam kita ini ajam bang nama pada Arab kalau baca dan dulu pernah melihat pameran Al-Quran di zaman sahabat itu, pernah melihat di Universitas Umum Mekah. Dasar ada orang membaca apakah benar kayak itu garis kata oh ini ada juga orang kita pada garis narasi kita kultur ya apa yang dibacanya. Nah, lalu diberi tanda garis atas fathah, kasroh, doma dan macam-macam. Ayo, itu bid'ah. Rasulullah belum ada kita menghadap mau menerima bid'ah.
terusan baca Quran jangan dikit. Ini kadang maulid bid'ah, dalail bid'ah, bahasa banyak ini mazhab apa secara bid'ah ini. Nah ini kada ahli sunnah wal jamaah bid'ah ini. Nah orang ziarah kubur kafir, ziarah kubur kafir ya. Nah ini golongan malakan golongan yang 72, jangan 73 tadi. 72 sasar satu jalan selamat ahlu sunnah wal jamaah. Nah bid'ah itu wujud bid'ah tapi dipilah-pilih namanya bid'ah hasanah pakai nang bid'ah sayyi'ah karusak. Nah ini ada kalau bid'ah dolar atau dolar binar dalam pasal umur muhdadatua adalah bid'ah kalau dikatakan kita pakai itu. Nah ada ahli sunnah wal jamaah mensaraba bid'ah. Ada juga pulang nah pengarangnya itu ya Sayyidina Ali aja yang dikaramatakannya, Sayyidina Ali jangan diidolakannya, Sayyidina Ali jangan diakuinya, Sayyidina Ali sahabat-sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman kada. Itu ngarannya kada adil menilai sahabat. Sayyidina Umar sahabat, Abu Bakar sahabat, namanya sahabat. Kenapa ini itu sih kok ada adil menilai sahabat? Ada juga itu 80 tahunnya. Nah, Syiah. Nah, kok 72 jatan juga. Nah, 6 selamat hum ahlu sunnah wal jamaah. Semua sahabat itu punya kelebihan, macam masing-masing kelebihannya. Dan kita akui semua itu sahabat orang baik, jaminan oleh Rasulullah. Sahabat itu kulluhum udul. Itu jaminan dari Rasulullah. Sahabat itu kulluhum udul. Jadi Rasulullah nak mana yang aku ucapkan, aku gawi, aku ikrarkan itu yang datang dari aku dan datang dari sahabat. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Berkembanglah timbul pemikiran mujtahid, ada mujtahid tidak ini dan macam-macam, sehingga secara keringkasan 3 yang harus kita yakini dan harus kita pakai dan diamalkan. Ada ngarannya tauhid, ada ngarannya fikih, ada ngarannya tasawuf. Masing-masing 3 ini ada imam atau ikutan di bidang tauhid Abu Hasan Asy'ari Lawan Mansur Maturidi, dan kitabnya sudah ada lengkap pengikutnya. Ada fikih 4 mazhab. Ya, kenapa mazhab ini? Karena inilah yang mudawwal, terkodifikasi. Nah, itu sudah lengkap. Jadi ketika contoh aja Imam Syafi'i waktu sedang hidup berfatwa, kadang-kadang berfatwa secara lisan, murid sidin mencoba mencatat. Kadang-kadang sidin berfatwa secara tulisan mengarang tafsir. Kadang-kadang sidin berfatwa datang orang bertakun jawab sidin. Nah itu makanya ada Imam Syafi'i punya ashab ngarannya Buwaiti, Muzani, Al-Muradi, termasuk Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi semua yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab sidin Al-Umm wal Imla wal Khulasaah,
semua yang dicatat ditulis menjadi suatu kitab Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Buwaiti dan sebagainya. Ini sudah hitungannya Marhanatun Naqli. Kemudian ini dibukukan menjadi satu oleh Imamul Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini, menjadi satu kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Datang Imam Al-Ghazali di Ikhtasar Sidin pertama menjadi kitab wasit, menjadi kitab wasit, yang terakhir Al-Wajiz wa Fulas. Nah, ini wajiz inilah semua. Ampun minum satu, ada kumpulan itu semua. Tercatat satu buku semua Al-Wajiz. Nah, di wajiz ini hanya datang Imam Rafi'i ingin mensyarahkan ada naranya Fathul Hadis ala Sahih Wajiz yang disebut Sahihul Kabir, ada sidin bisa naranya Al-Muharram. Datang Imam Nawawi Sahihul Wajiz atau Sahih Kabir tadi bisa menjadi Rawdatul Talibin fi Umdatul Muqtin. Si Rawdatul Talibin diiktisar oleh Ibnul Muqri dari Yaman menjadi Rawdatul Talib. Rawdatul Talib disarahkan oleh Abu Syekhul Islam Zakaria Rasul menjadi Asnama Talib, sarah Rawdatul Talib. Imam Nawawi mengiktisar pulang dari Muharrar, Imam Rafi'i menjadi Minhajul Talibin. Minhajul Talibin diiktisar oleh Abu Syekhul Islam menjadi Manhajul Tulab. Manhajul Tulab disarahkan oleh Imam Zakaria Rasul pulang menjadi Fathul Wahab ala Manhajul Tulab. Minhajul Talibin ada 20 yang sarahnya. Ada Tuhfatul Muhtad Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Nihayatul Muhtad Imam Al-Ghazali, ada Mughnil Muhtad Al-Khatib Syarbini, ada Qamzurul fi Umdatul itu Al-Mahalli, ada ada hitungan. Itu sudah terbukukan semuanya. Inilah yang muktamad, yang terkodifikasi. Inilah yang dipegang. Ada ayat mazhab lain An-Nakhai, mana kitabnya An-Nakhai? Ada kita ada mudah. Nah, harus menunjukkan dalam fikih harus menunjukkan dalam tasawuf mulai dari tabi'in Sayyidul Tabi'in Hasan al-Basri turun ke Junaid al-Baghdadi, turun ke Syekh Abdul Qadir al-Jilani, turun ke macam-macamnya sudah, termasuk Imam Ghazali, termasuk dari segi amaliyahnya itu kan ilmu, amalnya, ibadahnya mengapa yang disebut tariqat. Di mana asal usul tariqat? Dari Rasulullah II. Rasulullah melajari, menyuruh dalam Sayyidina Ali ikam kainina saja. Kenapa ikam yang paling mudah dan cepat wasil ila Allah, pejam mata jadi Rasulullah. Sebenarnya disebut talqin zikir. Timbullah ngarannya hadis musalsal di talqin zikir. Nah, dari hadis musalsal talqin zikir Sayyidina Ali lah turun kepada Sayyidina Hasan al-Basri, Junaid al-Baghdadi, Abdul Qadir Jilani, dari Abdul Qadir jadi Al-Khawati, Al-Khawati jadi Salman Al-Madani, tarikat Salmaniyah, dari An-Naqsabandiyah, dari As-Sazaliyah, dari Al-Aidawisiyah, dari Idrisiyah, semuanya ada 36 tarikat, 6 muqtabar. Itu amaliyah ulang. Nah, turunlah kepada
terus sampai kasih asal al-Banjari. Kasih Banjari dalam bukunya Siratul Abbas, di sini kasih Banjari lah yang pertama membawa aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ke daerah Kalimantan. Jadi bikinnya sudah segini ada 9 muhtadir dan kita bernikah. Tauhidnya sudah ada 9 atau maulidin. Nah, tarikatnya apa? Samanya. Nah, ya nasib-nasib itu dari perolehan. Jangan tahu bernasib aja di mana perolehan. Di mana? Ijazah sadar dari mana? Nah, dari saya jadi 6 usul-usul nasib ini sampai ke apa terbuyut ke kalau saya menjadi ke ngaris saja Abdullah Hatib, gelarannya Abdullah Apam. Abdullah Apam turun ke cucu sedikit guru budori. Nah, itu kan sudah kalau dapat guru budori belum guru budori itu sudah meninggal. Nah, itu terus anaknya, ijazahnya. Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang NU tahun 1926 hanya baru sampai 100 tahun. Saya sedang jadi sudah lebih 200 tahun. Jadi NU mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pikirannya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu aja. Kata ilmu itu banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menghantam menuju aliran Ahlus Sunnah Jamaah tuh seumpul ya 100%. Baik akhlaknya, baik adabnya, baik perilakunya, baik tutur katanya, baik hadis. Semua itu adalah saya asal belajar yaitu zaman sekarang. Nah, itu jangan orang moderat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu moderat. Tidak ada yang namanya radikal, tidak ada keras-kerasan, tidak ada bapak paksaan. Contoh aja, Al-Quran memberi contoh lawan kita. Di dunia ini suatu pemerintahan atau kerajaan yang paling zalim, sudah musyrik, sudah kafir, menindas menzalim melawan hubungan kaum Bani Israel, tertindas macam-macam kada adil. Hadir di sana datanglah Musa dan Harun alaihissalam. Nah, ada dalam Quran tak? Ujar Tuhan Allah Ta'ala dalam Quran. Musa lawan Harun yang berdua di sana. Izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Kamu datangi Fir'aun, nasihati, pandai, dakwahi. Kalau kok ini mau dari Islam, tapi diabaikan, sudah diajari Tuhan. Lah, melawan Fir'aun itu jangan bakar-bakaran. Dan dimapak faqula lahu qawlan layyinan. Nah, Quran menyuruh datangi Fir'aun, tapi lah mengendali Fir'aun lemah lembut aja, jangan bakar-bakaran. Menolak ini Jokowi kada maasi di demo itu adanya bakar-bakaran. Jauh pada pelajaran Al-Quran. Jokowi masih Islam, Fir'aun kafir. Demo 212 itu karena kebakaran. Al-Quran menyuruh lawan Fir'aun, lawan Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan. Jangan lembut saja, jangan kekerasan. Ya kan Nabi Musa itu hendak demo, si punya pengikut kaum Bani Israel di demo si Fir'aun ada
Tuhan kau sudah mengadai takola lahu qawlan lainan, ucapan yang lemah lembut lembut la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan si Fir'aun itu yatadzakkaru aw yakhsha. Yakhsha apa? Takutan Allah. Mau Islam, ampihannya zalim, ampih kafir. Nah itu. Namun ada awal jawaban tahara kurang, ya sudah kita hijrah ya. Nabi Nuh hebat. Ribuan tahun dakwah ya ke dikit badar mau menurut ini Nabi Nuh. Pada Rabbahu anni maghlubun fantasir. Jadi Nabi Nuh berdoa dalam Tuhan, ya Allah ulun anni maghlubun, ulun ini kalah. Nah nyata orang kafir saling bernyata ulun ini orang tikung nah maka fantasir tolongi ulun itu aja. Jadi meminta tolong itu artinya ya istighosah. Istighosah itu artinya minta tolong, berdoa. Lalu menjadi tradisi NU mengadakan istighosah, berdoa. Kalau mengatakan Rasulullah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kecil itu Allah kuasa. Lebih baik kita memaraki Allah yang Maha Kuasa pada memaraki preman dan apalagi zaman COVID ini kelihatanlah virusnya ada. Itu virus itu awam kalau dia musuh lah. Musuh. Apa bedanya dia itu lawan syaitan? Syaitan itu musuh kawan kan? Kita membaca Qur'annya, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya kan? Allah Ta'ala melarang janganlah menurut apa ujar syaitan, apa ujar bisikan syaitan, apa ujar kretek hati yang dibisiki oleh syaitan, didorong oleh syaitan, jangan mau di situ. Kenapa? Innahu syaitan itu lakum aduwwun tu mubtada, lakum khobarnya, itu maknanya khobar muqaddam, mubtada muakhar ya Allah. Apabila mubtada muakhar kan khobar muqaddam itu ngarannya ujuran balaghah yuqidut nafsis. Nah katanya artinya musuh kita khusus atau musuh syaitan hanya manusia. Kadang kadang syaitan berperang melawan malaikat. Kadang kadang syaitan bakal lawan jin. Hanya syaitan memusuhi lawan manusia. Jadi syaitan itu khusus kan dia jadi musuhnya. Nah, sudah tahu musuh kan dituruti. Syaitan membisiki jangan sembahyang. Tinggi, akhirnya nurutin itu. Ya syaitan itu kita buat syaitan itu misalnya telah mendengar aja kurang azan subuh kan, lalu timbul geretek hati anak sembahyang. Jauh syaitan jangan sembahyang mudah lo pakai juga. Kalau kita ada kuat, ada ilmu manfaat, ada iman menurut kita. Tapi kalau kuat iman ilmu manfaat, ada aku harus sembahyang. Nah kalah saya enggak.
tapi ada pulang cara lain setan marah menghalangi kita. Ayo aja sebenarnya kita turun azan di masjid kamu subuh kena orang ya kalau tuntung kena guring ada salahnya bangun di masjid sudah Allahumma sholli ala tuntungnya orang bangun kita keras ada bisa kita harus disiplin jam sekarang harus bangun sembahyang juga. Ayo aja bisa kalah tapi cara lain pulang makasih. Jadi hendak cepat terus kalian ini kenapa tadi imam itu dia lambat benar dia membaca ayat panjang banget apalagi malam ini baca maulid bilang saling banyak sakit pinggang taulah. Nah adalah terjadi pada diri dia masing-masing itu ada rasa-rasa ada tuh syaitan membisiki. Bangun subuh kena adakah? Ada. Kemudian mau kena kalah lawan syaitan. Ayo mana di pondok pesantren enggak ada bangun subuh disiram disembur pembangunannya oleh gurunya. Ayo bangun tapi hendak lakas gawian hendak lakas terus. Mirip tuh jangan miripnya. Nah, doanya panjang ya. Nah, hendak lakas lah. Tuh setan yang memiliki hendak lakas lah. Tapi yang kita buat iman yang membuat ada biar berkata biar lambat asal selamat. Wow. Ya, artinya selamat amal kita menambah derajat sembahyang kalau cuma ingat hancur sembahyang ya biar lambat asal selamat. Jadi terus kalah pulang membaca mengingat sudah ada pulang cara lain. Ujar orang banyak minta tangguh. Amun di hadapan orang banyak, tidak khusyuk benar. Sembahyang seorang seadanya aja. Amun sembahyang berjamaah di masjid baju bagus, orang apa namanya qobliyah badiah upak tua, orang bawa di upak tua, orang bawa bagian waktu sembahyang seorang berbaju kada. Azab kada, qomat kada, qobliyah ba'diyah kada, wirid kada, berdoa assalamualaikum sudah menikah. Nah, ketahuan di hadapan manusia rajin sorangan ya berarti ada minta tangguh itu riya ada ikhlas. Dan seterusnya macam-macam ditanya kepada saya rasa-rasa aja kita nih ingin 6, 1, 2, 3 itu deh adalah dari awak kita nih mengajuin kayaknya ini nah kaosnya sini ceramahnya tahuan mata ngantok kaki pinggang sini hanya datang saja. Kami mulai mengambil tadi, kita mulai sudah tadi minum, tapi ada ketahuan kerawasan, ingat ada itu syaitan baulah membisiki. Berapa pinjangnya? Nah disitulah, jadi syaitan itu jelas musuh. Dunia ini ada dua, ada musuh, ada kawan. Kita sudah tahu ada di sini musuh setan, kawan kita siapa? Tahu? Nah, kalau setan musuh, kita cari kawan, kawan menulungi benar. Siapa? Allah Ta'ala. Nah, itu
taqarrubillah bakawan Allah Ta'ala aja sudah. Nah, syaitan melihat lawan kita melihat tak? Ada melihat. Lalu kenapa kita memusuhi, memerangi orang yang ada kita lihat? Menggodong hawa, ini melihat kita cari orang itu melihat lawan syaitan ada melihat lawannya siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat lawan syaitan. Ya, syaitan melihat Allah Ta'ala. Ada. Baik kita mengawal ini. Yang jelas-jelas orangnya melihat lawan syaitan. Ya, dipitik Allah Ta'ala. Habisan syaitan nanti. Yang maha kuasa. Lebih baik kita mengawal Allah Ta'ala daripada mengawal syaitan. Lebih baik kita minta tolong Allah Ta'ala daripada orang lainnya. Itu syaitan yang kita lihat itu namanya musuh yang ada kita lihat dan kita ngomong ada omong awan pasti. Nah, COVID kita lihat lah ada ya kan musuh juga nah, jadi Allah Ta'ala mengajari kalau syaitan ada kita lihat ya Allah Ta'ala kamu sudah kamu suruh syaitan ada melihat juga aku lajarinya dari Allah Ta'ala supaya kamu lepaskan Fasta'is billah. Nah, Fasta'is billah itu kan minta tolong berdoa. Fasta'is billah suruh Tuhan kita berdoa. Paling kita alhamdulillah syaitan berajin berdoa kita minta tolong Allah. Nah, kita menghadapi COVID kan kita ada melihat dalam COVID berdoa juga Fasta'is billah juga kita minta tolong Allah Ta'ala aja berdoa mudahan kada kena ini kada justru kena justru musim COVID berjarang atau berampih ibadat termasuk Senin Jumat orang rancak banyak ibadat banyak doa ini kan ngarannya bala lamun bala sembahyang Jumat kunut nazilah doa kan doa sembahyang 5 waktu kunut nazilah disuruh kunut nazilah itu berdoa minta tolong Allah Ta'ala supaya kita terlepas daripada bala dan musibah ini. Nah, apa bedanya? Ini justru orang berjauh Allah Ta'ala buktinya berjauh itu kenapa? Berampil sembahyang dulu lagi berjamaah ampihan maka itu kira-kira orang berdoa orang banyak mana lebih kabul pada berdoa sorangan ya sorangan juga di rumah tapi di masjid atau di kainnya berdoa berdoa jadi kamar orang berdoa nah setelah kita ada sudah bagaimana kayak itu nah berdoa istiqosah ini sudah pada orang tuanya kayak kita kalah musuh melihat orang kita aneh maklubun pantasnya minta tolong Allah. Nah jadi jangan tak kurang ibadah ada kisah tahun dulu hanya COVID karena kita boleh kalau tarawih ini jadi di Anggar semua foto tarawih itu kejauhan sekitar sekitar dan biasanya malam 21 Ramadan sampai akhir 8 bulan tamat sembahyang pas kita doa dan ngajarnya lah macam-macam doa guru Mu'az bakuliah sini melanggar haram lah tetap kita gali sembahyang malam ini si mungkin aku di sini antara guring lawan bangun terdapat abah guru ya sini banyak ibadah apa kita banyak ibadah itu
Ya maksudnya terus kami terus malam Senin kami, malam Jumat kami, jangan tertinggal. Subuh Jumat terakhir tetap kami. Nah, aku dapat wasiat sudah jadi menabur sekian banyak ibadah tidak. Ini sudah dapat musibah, dapat bala. Pak orang ibadat maka kita berjauh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menolong. Ini hukum ini harus menolak jamaah ketok. Ya, itu harus menolak untuk itu. Nah itu sampai sekarang sudah kita tradisi parah. Jangan sampai kita anak cucu kita sudah kadar tertanam ilmu dan amalnya sesuai yang semua jemaah. Ini terungkap mengalami keranam teroris. Alhamdulillah. Nah, jadi pondok pesantren ini harus kalau NU sudah setiap bahasa Indonesia sudah dibahasnya. Kitab tauhid nang ini nang ada saudara jemaah ini ada. Kitab fikih ini nang ada saudara ini ada. Kitab tasawuf ini nang ada saudara jemaah ini ada. Amalnya bang, misalnya tarikat ini nang tarikat muktabar ini ada. Makanya ada yang tarikat muktabar. Ini supaya amal kita sesuai muktabar seberataan, jangan tarikat mengsasar nikah. Nah itu sudah tujuan untuk menyelamatkan umat supaya ilmunya dan amalnya. Ilmunya 3 macam tadi. Tauhid, fikih, amalnya tarikat tauhid. Nah, itu harus jemaah. Jadi jangan sampai kita ini bahasa kerennya tuh terafiliasi. Tahu apa bahasa kita sebenarnya tak ada amal, maka terkontaminasi apa ini orang kita ini katuju benar bangga benar bahasa asing, bahasa Sorongan dia coba lihat ikan dia ada jembatan yang di tengah-tengah proyek opera bahasa Inggris kata ada banjir kan. Bangga benar bahasa asing, bahasa Solo ada jadi sih. Apabila ada bahasa itu kan keren, dianggap kolot dan kampungan, luput aja tebakan. Nah, bangga apa pulang itu benar karomatul auliya. Ya, itu kalau kita baca ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kita tuh hendak tahu nangaran ulama itu kayak apa, nangaran awliya itu siapa. Banyak kayaknya mana ya bicara ulama, enggak beratan baru awal, tapi menurut syariat, menurut Allah Ta'ala ulama itu kayak bagaimana? Banyak aja ulama-ulamanya tinggi, tapi belum tentu ulama, karena Al-Quran sudah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Segudang kitabnya, ilmunya, kalau ilmu itu tidak menerbitkan yaksa lawan Allah Ta'ala, itu bukan ulama. Dengan ilmu itulah tumbuh hati yaksa takutkan lawan Allah Ta'ala. Dengan yaksa takutkan Allah Ta'ala, ada wajib berbuat maksiat, ada wajib berbuat salah. Nang disuruh Tuhan menggawinya, rajin menggawi, nang dilarang Tuhan menjauh. Itu karena apa? Karena yaksa. Ya, antara bahasa Arab kita malik bangsa kita
Nah, yakhsha lawan khawfu itu beda. Nah, kalau khawfun membahasa kita takut, yakhsha kan takut juga. Apa bedanya? Lamun malin tak menyuntan takutan lawan polisi. Nama karena ada polisi benar di belakang polisi tuh juga. Atau kita nih manusia di dalam usul fikih al-haram ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabam intisahan. Nah, kata intisahan itu bertambah. Apa intisahan? Bujur-bujur meninggalkan maksiat itu karena Allah. Intisahannya bukan. Nah, di dalam hasiah atau sarah, apa namanya itu di dalam warakat. Nah, usul fikih warakat apa saja? Karena manusia itu dia sendiri kadang-kadang meninggalkan maksiat ada karena ada berduit. Ini maksiat itu duit. Bayar banyak karaoke kenapa kamar-kamar. Nah, hati anda kayak duit, cuma ada duit. Nah, jadi hadar tagawi tarkul ma'asi itu karena ada duit. Tuh. Atau karena takutan lawan polisi. Polisi ini dia teman-teman ada aktif apa-apa kalian. Nah, ada tagawi karena takutan manusia, takutan lawan makhluk lah. Nah, ada yang supan lawan guru dia. Ini kalau ada orang gawe, dia mesti nggak ada melihat, ya nggak bisa jual. Nah, itu karena ada intisar. Mengalami intisar itu karena wibawanya Allah. Nah, jadi yakhsha itu bukan karena ada duit, bukan karena supan, bukan karena takutan lawan makhluk. Yakhsha Allah itu bujur-bujur yakhsha Allah, bukan yakhsha polisi tertentu. Hanya ulama tak. Ulama misalnya naik makom jadi aulia. Nah, aulia itu kan jamak mufradnya wali. Wali itu macam-macam, ada wali kelas, wali murid, nama wali kota, wali nikah, apalagi ada waliullah. Nah, karomatul aulia ini, nah artinya kan karomat itu ada dua. Kalau kita Rasulullah punya mukjizat, adapun orang aulia dapat karamat, orang fasik dan kafir dapat istidraj. Ini tiga macamnya manusia nih, ada Rasul dapat mukjizat, ada aulia wassalihin dapat karamat, ada orang fasik dan kafir dapat istidraj. Ketiganya ini semuanya adalah kudratnya Allah. Nah, kayak apa aja orang kafir, orang musyrik dapat kalinya karamat. Apa tadi? Fir'aun itu sudah 5.000 tahun mati. Awak sini ada lagi mobilnya di Museum Mesir kuno. Nggak melihat kan? Bisa tuh. Ada hancur bakalan apa? Wah, istighfar kita. Ada ya. Di situ orang mengawasi jalanan di apa tahun alat berat sahabatnya aja. Pas tamu kuburan kabelah.
sekali dibuka tetap utuh. Nah, dia kaget. Nggak sih dibutuh, jadi dia rusak, tetap utuh, tetap utuh. Tetap bingung sudah ini. Ada jangan dicoba alat, maksudnya dasar gara sini utuh. Jadi biar yang sudah 100 tahun menyetebungkan tetap utuh. Nah jadi sini. Tapi kalau kita panding oleh kayak mukjizat Rasulullah, mukjizat sendiri nyata Al-Quran. Kalau Nabi Musa mukjizatnya tungkap. Mukjizat Nabi Musa ngarannya temporer. Kalau mukjizat Rasulullah Al-Quran itu permanen. Kayak aja mukjizat Nabi Musa itu katalah Nabi Musa nya kada ada lagi, mana tempatnya? Hah? Ulin banyak kan di situ tadi. Itulah tempat ulin kau aja, tapi sama lah untuk Nabi Musa. Ya, berarti kan tempat unsur sementara Nabi Musa nya ada mukjizat itu namanya hissi. Temporer sementara saja, tapi mukjizat Rasulullah Al-Quran sudah berapa ribuan tahun Rasulullah tidak ada lagi, masih ada Qurannya, masih dibaca, masih dilaksanakan, masih ditafsirkan, masih diamalkan, masih kekal pada. Pilih mana yang hendak mengangkat yang temporer saja. Nah, macam itu juga karamat aulia. Ada aulia itu mengarang kitab seperti Imam Syafi'i. Kitabnya sampai ini masih ada ribuan tahun sudah. Nah, mazhab ini tetap diikuti orang, dipakai orang, semua fatwa ini tetap diamalkan orang. Itu akal lah, akal. Dan ulama Imam Syafi'i itu bisa terabang, itu sama cara sendiri itu usul mati kan kalau terabang lagi. Nah, itu mujizat apa kalau kisi namanya. Kalau kisi itu bagi orang awliya kada dipandang. Karena bisa terabang, bolong bisa terabang, kada belajaran, kada amal-amalannya, bisa terabang, bisa berjalan di atas banyak, dulu kodok bisa, kodok hanya lahir sudah bisa, kita pokok amal hanya dapat kalimat, itu bagi orang awliya ada pakai yang penting kalimat maknawiyah dengan kakak. Nah, jadi kembali kepada ala inna awliya Allah. Namaran awliya itu pertama orangnya la khaufun alaihim, yang kedua orangnya la yahzanun, kemudian orangnya alladzina amanu, lalu disebutnya yattaqun. Nah, itu. Nah, apa maksud la khaufun alaihim? Nah ini perlunya. Jadi tuan guru pimpinan pondok pesantren Karamatul Aulia ujar polisi, ayo apa terserah aja dia dulu. Ulun dia tanya, ulun ketakutan, ulun nang hak, ulun katakan hak, nang salah, ulun katakan salah. Berani mengatakan hak di hadapan walaupun diancam orang. Buktinya Rasulullah itu waktu dakwah mengislamkan orang Makkah di musuh Iran lah, musuh Iran
hendak disiksa orang lah, ya, hendak dibunuh orang, ya, takutan residen. Nah itu juga aulia la khaufun alaihim. Itu kalau berhadapan lawan penguasa atau pemerintah, kayak apapun la khaufun alaihim sepanjang itu yang hak dan benar, aku tetap mengatakan yang hak. Kalau habis dia ini melawan gubernur ada dari sini lagi ini. Nah, takutan. Takutan enggak? Bakawan orang sugih gawian kesalah wanita mana pun pada mau menabur sedikit ya makasih mau amplop belum saban minggu kabur sarik sini ya maka tidak kabur. Nah la khaufun alaihim la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah dalam surah Yasin fala yahzunka qauluhum. Nah itu wajib perintahkan wakofnya dimana orang Yusuf menjadi sambung. Rasulullah itu ketika di Makkah atau di Madinah sedang mengislamkan orang-orang musyrik tengah disambati orang masjid, tidak disambati orang tengah di jamaah sini, iya dicaci maki, iya diurut, iya angkat apa sakit hati sendiri dengan ucapan mereka. Fala yahzunka qauluhum itu qaul siapa? Orang musyrik ada sakit hati sendiri. Nah orang ini jadi guru jaga dia di orang kampung ampihan. Nah itu kamu usah sedih berapa inna na'lamu yusiruna yu'linun. Nah itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah dulu pun bahari adakah mendengar orang menyambat di sini? Adakah orang menyambat di nama yang mau urus ini menjamah ini? Ada. Sampai kata talinya sini sampai mana? Berapa sini? Ada sakit hati sini. Adakah mendengar sini dari musuh orang? Ada. Ketakutan di sini ada. Nah itu aulia. Hanya karena ujungnya lahul busra fil hayati dunya. Apa maksud busra? Paling tidak kita hendak wafat, hendak sakratul maut ditampaikan Tuhan. Memang sudah, kada tahu ulang lagi, ini sudah asik melihat ditampaikan Tuhan. Tunah wadah hikam yang nanti di surga itu nah umumnya melihat sudah asik benar melihat banyak-banyak bagusnya. Nah jadinya ada merasa sakit dicabut tulang roga maka ujar sakit dia turun karena ini kenyamanan memandang melihat merasa rasa berhayat dunia sudah merasa nanti aduh nyamannya, aduh nikmatnya, dipandang aja saling nikmatnya. Ada merasa orang menjauh terus. Nah, berhayat dunia, wabil akhirah apa lagi kita berkisah lagi ya di situ. Nah, itulah aulia Allah. Jadi banyak aulia Allah itu tahunnya menurut kesehatannya ya kada merasa lagi ini hanya kesulitan ini meninggal guru waktu meninggal pada
Sehingga itu kan ada penyakit, cuma Allah sudah katoran bahwa sampai malam semalam pun sudah mengkaya orang. Kadang merasa lagi itu kan ada tahu orang ini. Sampai habis sini sudah dibayar Tuhan yang menjadi jadi telinga juga ada mendengar maka sini sudah mencanang materi kasih kerja tapi menjadi jadi ada balas saja bukan kalau orang punya tolong ada apa sih dengan itu Sidin Aulia Sidin sudah beberapa kali pernah melihat Rasulullah waktu kamu biasanya kan ini bela dihadap waktu kamu karena bilang jadi harus kita mencari mimpi Rasulullah. Nah supaya karena saya bilang dok di sini ada kuburan ini aman orang buka kuburan jadi ada nama cetaknya ada nama jalan man hadzal rajul alladzi bu'itsa fil khalqi ajma'in aqul huwa Muhammad. Nah ada kalau pertanyaan Muhammad karena ada aja laki-laki begini di hadapan yang bukan siapa ini amal kata suara mimpi pinandola. Nah ada kata pinando jawaban bujur kesalahan. Nah ada kalau menjawab enggak ada kalau menjawab lulus lah ujian. Nah dalam kubur jangan lulus apalagi itu jadi orang dalam orang guru-guru itu gak usah banget.